Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isoparia dengan NIM 14245582 dari kelas CKM semester 1. Program Studi Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Promosi Kesehatan. Mahasiswa Stikes Surya Global Yogyakarta. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas praktikum dasar kesehatan reproduksi, yaitu mengenai grafik menstruasi, siklus menstruasi, dan perkembangan janin pada masa kehamilan. Di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai grafik menstruasi. Menstruasi adalah yang akan dialami oleh setiap wanita normal dalam 1 bulan sekali, yaitu keluarnya darah. Nah, di sini kita dapat melihat ada dinding yang berwarna merah. Disitulah tempat dinding meluruhnya darah menstruasi. Menstruasi dibagi menjadi 2 fase, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 15, yaitu disebutnya fase folikular, di mana hormon estrogen akan meningkat dan membuat lapisan rahim berkembang dan menebal. Dari tanggal 16 sampai tanggal 28 disebut fase litoral, yaitu di mana rahim menebal untuk mempersiapkan kehamilan. Secara keseluruhan ini disebut endometrial histologi. Nah, di saat menstruasi itu hormon wanita akan mengalami beberapa yang namanya hormon. Yang pertama ada hormon estrogen yang dicontohkan di sini, yaitu garis yang berwarna biru. Terus yang kedua ada yang namanya hormon progesteron yang di sini dicontohkan yang garis berwarna hitam. Lalu ada yang namanya hormon follicle stimulating hormone atau hormon perangsang yang dicontohkan dengan garis warna merah. Lalu ada yang namanya hormon luteinisina hormon atau hormon luteinisasi yang digambarkan dengan garis berwarna hijau. Lalu ada body temperature, di mana tubuh imun setiap wanita menstruasi itu pasti akan berkurang dari 37 derajat Celcius bisa mencapai 36 derajat Celcius. Yang terakhir ada yang namanya histologi ovarium. Di dalamnya ada beberapa tahap. Yang pertama ada folikel yang berkerut, yaitu yang gambar bulat kecil ini ya. Yang kedua ada folikel yang matang yang mulai membesar daripada yang folikel yang berkerut, lalu mulai membelah, yaitu dinamakan ovulasi. Terus semakin berkembang akan menjadi corpus luteum. Lalu tahap terakhir ada degenerasi luteum. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai siklus menstruasi wanita yang dialami dalam 1 bulan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 7 akan mengalami yang namanya menstruasi, yaitu adanya peluruhan dan keluar bersama dengan darah dari vagina. Dari tanggal 8 sampai tanggal 12 dinamakan fase folikuler, yaitu di mana hormon estrogen akan meningkat dan membuat lapisan rahim berkembang dan menebal. Tanggal 13 sampai tanggal 15 dinamakan fase ovulasi, yaitu pada fase ini sel telur siap untuk dibuahi oleh sperma. Dari tanggal 16 sampai tanggal 28 dinamakan fase luteal, yaitu di mana fase ini rahim menebal untuk mempersiapkan kehamilan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan janin pada masa kehamilan. Tahap yang pertama pada minggu ketiga, janin masih berbentuk embrio dan ukurannya masih kecil, sekitar sebesar biji selasi. Pada minggu keempat, janin masih sangat kecil, sekitar 0 sampai 2 cm.
kurang lebih sebesar biji wijen. Janin masih berbentuk sel yang disebut blastosis dan dalam waktu dekat akan berubah menjadi embrio. Organ-organ vital mulai terbentuk seperti jantung dan otak. Pada minggu ke-5 sampai minggu ke-6, bentuk tubuh mulai terlihat, termasuk kepala, tangan, dan kaki yang masih berupa tunas. Sistem saraf mulai berkembang dengan cepat. Pada minggu ke-7, janin terus tumbuh dan berkembang pesat. Pada minggu ke-8 sampai minggu ke-10, wajah mulai terbentuk dengan lebih jelas, termasuk mata, hidung, dan mulut. Jari-jari tangan dan kaki mulai terpisah. Pada minggu ke-11 sampai 13, janin semakin aktif bergerak dan mulai merespon sentuhan-sentuhan organ-organ dalam. Harus berkembang dan berfungsi. Pada minggu ke-14 sampai minggu ke-18, kulit janin mulai terbentuk dan tubuhnya mulai tertutup rambut halus. Kuku jari tangan dan kaki mulai terbentuk. Pada minggu ke-19 sampai minggu ke-22, janin dapat mendengar suara dari luar rahim dan mulai membuka matanya. Sistem pernapasan mulai berfungsi meskipun paru-paru belum sepenuhnya matang. Pada minggu ke-23 sampai minggu 29, janin terus bertambah berat dan panjang lemak mulai tersimpan di bawah kulit untuk menjaga suhu tubuh. Pada minggu ke-30 sampai ke-35, paru-paru semakin matang dan janin siap untuk bernapas di luar rahim. Otak berkembang pesat dan janin dapat mengenali suara ibunya. Pada minggu ke-36 sampai 41, janin sudah siap untuk lahir. Posisi janin biasanya sudah siap untuk proses persalinan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.